menurut lo high value man itu cowok yang kayak gimana sih? Gue akan share 4 fakta kejam dan brutal tentang high value man, tentang hal-hal pahit dan kenyataannya, bukan cuma yang manis-manis dan indah-indah, biar lo lebih sadar sama kenyataan hidup bro. Warning, buat lo yang gak siap mental, jangan nonton video ini biar mental lo gak ngedrop. Fakta kejam pertama, kalau ada yang bilang high value man gak akan ditolak cewek, ini salah banget bro. Mau lo se-high value apapun, masalah mau nerima atau nolak, itu sepenuhnya ada di tangan cewek yang lo tembak. Kalau si cewek ternyata udah punya pasangan, wajar kan dia nolak lo. Dan kalau ternyata si cewek lebih suka sama cowok yang bisa diajak senang-senang, mengutamakan kenikmatan dunia, wajar kan kalau dia nolak seorang high value man. Jadi high value man itu bukan tentang ditolak atau diterima sama gebetan lo, tapi tentang menyadari kalau penolakan itu adalah hal yang sangat wajar di dunia ini. Dan gimana caranya lo bisa jadi lebih kuat, jadi cowok yang lebih baik setelah ditolak, bukannya jadi baper dan sakit hati. Fakta kejam kedua, kalau ada yang bilang high value man ceweknya banyak, ini juga mitos salah yang bikin salah paham bro. Cewek yang suka sama seorang high value man mungkin banyak bro, tapi high value man sejati gak akan dengan mudah mengkhianati komitmen yang dia bikin. Selain itu, karena seorang high value man sadar kalau waktunya terbatas, prioritas hidupnya adalah untuk berjuang, bukan buat cinta-cintaan sama cewek, makanya dia selektif banget. Dia nggak akan buang-buang waktu cuma buat chattingan, ngedate, pacaran sama cewek-cewek. Dia nggak akan maksain berkomitmen sama cewek sebelum dia benar-benar yakin. Dia nggak pengen buru-buru punya pasangan cuma karena temen-temennya udah pada bawa cewek ke tongkrongan. Mungkin di awal perjuangannya, dia malah dijauhi cewek karena dia gak asik, gak punya waktu buat nongkrong, healing, pacaran karena sibuk berjuang. Dan sekalinya dia nemu wanita yang tepat, high value man akan menjaga komitmen, kesetiaan, dan menjalankan tugasnya sebagai pelindung dan pemimpin sebaik mungkin. Fakta brutal ketiga, kalau lo merasa bisa menyebut diri lo high value karena udah ngelakuin A, B, C, D, dan seterusnya, ini salah besar bro. Faktanya, lo nggak bisa ngaku-ngaku kalau diri lo itu high value bro. Pengakuan kalau lo adalah seorang high value man datangnya dari orang lain. Tanda yang paling jelas, orang lain hormat sama lo, dan lo bisa dianggap sebagai cowok yang bisa diandalkan, yang bisa kasih manfaat ke banyak orang. Jadi sebenarnya cara paling tepat buat jadi high value man adalah pastikan lo kerjakan pekerjaan lo saat ini sebaik-baiknya sampai jadi jago, dan lo bisa kasih manfaat ke orang sekitar dari pekerjaan lo. Kalau lo guru, jadilah guru yang jago memintarkan dan mendidik murid-muridnya. Kalau lo pengusaha, jadilah pengusaha yang bisa membuka lapangan kerja plus menyediakan produk yang bermanfaat buat masyarakat. Kalau lo kerja jadi driver online, jadilah driver yang bikin penumpang merasa aman dan nyaman sampai ke tujuannya. Ketika lo jago ngerjain sesuatu dan manfaatnya kerasa buat orang sekitar, masyarakat pasti menghormati lo dan melihat lo sebagai sosok yang bisa diandalkan. Dan ini akan selangkah lebih dekat bikin lo jadi high value man. Fakta kejam keempat, kalau lo ngerasa bisa berhenti jadi high value man saat udah mencapai target hidup, ini juga harapan palsu bro. Jadi seorang high value man itu adalah proses tiada henti. Kalau lo mikirnya sebagai tujuan akhir, lo ngerasa kalau lo udah bisa ngedapetinnya, lo akan berhenti melakukannya. Misal udah dapet cewek impian, berarti gua bisa ninggalin semua aktivitas yang bikin gua high value. Udah punya banyak harta, ngapain susah-susah lagi jaga value gua. Udah terkenal dan punya status, gak perlu lagi jadi high value man. Ini salah bro. Setinggi apapun posisi lo di dunia ini, kalau lo berhenti ngelakuin hal-hal yang bisa bikin lo jadi high value man, berhenti olahraga, berhenti hidup sehat, berhenti berkarya, berhenti melakukan kebaikan, lo akan terjerumus lagi bro. Lo bisa jatuh lagi, jadi orang jahat, bisa makin jauh dari kata high value. Jadi seorang high value man itu adalah sebuah perjuangan yang harus lo lakukan seumur hidup, baru akan berhenti ketika ajal menjemput. Kesimpulannya, ini 4 mitos salah tentang high value man. Gua bongkar fakta kejamnya. Pertama, mitosnya high value man gak akan ditolak cewek. Faktanya, mau ditolak, diterima, itu ada di tangan si cewek. Yang nentuin lo high value atau enggak adalah cara lo menyikapi penolakan itu bro. Kedua, mitosnya high value man itu playboy, ceweknya banyak. Faktanya, yang suka memang banyak, tapi high value man itu hormat, setia banget sama komitmen. Ketiga, mitosnya kita bisa ngaku-ngaku high value man. Faktanya, pengakuan high value man itu didapat dari orang lain, bukan dari klaim diri sendiri. Dilihat dari respect orang lain ke kita dan gimana kita bisa berbagi manfaat ke orang lain. Keempat, mitosnya lo bisa berhenti jadi high value man kalau udah mencapai target tertentu. Faktanya, no way bro. Jadi high value man adalah sebuah perjuangan yang harus lo lakukan seumur hidup. Selamat berjuang bro. Walaupun jalannya berat dan panjang, gue yakin lo bisa jadi seorang high value man. Semangat bro.